Kita udah masuk bulan apa ya? Ini udah bulan Desember ya, Kak? Oh, Desember. Kalau Wah. Desember kita mau ngerayain apa nih, Kak? Iya, aku tahu tuh. Apa? Ngerayain kelahiran Tuhan Yesus, Wah, Kak. pasti. Ngerayain Natal, Natal, Kak. seru banget ya, Kak. Iya, aku nggak sabar nih. Tapi kalau Iya. cuma rayainnya bertiga doang nggak Aku seru. Kak Caca ke Janet doang ya? Iya, sepi dong, Kak. Kita mau ajak adik-adik, Kak. Oh iya, biar tambah rame, biar tambah semangat ya, Kak. Kita Tapi ajak tetap adik-adik. kurang, Kak. Ya, ajak siapa lagi dong? Masa adik-adik kan di rumah, yang di sini Iya. cuma bertiga. Ya, ajak siapa Ajak lagi? siapa ya? Siapa nih Kak Janet? Ajak teman-teman, kakak-kakak sekolah minggu yang lain aja. Wah, iya ya, pasti tambah rame tuh. Mau ya? Mau. Kak Cara Mm-mm. nanti cari temen di sebelah sana. Kak Oh, Caca iya tuh, sini, aku Kak lihat Janet sih. juga cari. Ada tuh, ada banyak. Banyak ya Tinggal kakak-kakaknya ya. Banyak. Tapi Kak Sarah, sebelum kita cari temen, Iya. kita mau ngapain dulu nih? Kayaknya kita mesti memuji Tuhan sama Dengerin firman Tuhan ya, Kak ya. biar nanti nggak nyasar, Iya, Kak. kalau enggak, kalau misalnya kita nggak dengerin firman Tuhan, aku jalannya loh. Salah jalan. Salah jalan. Bukan Natalan nanti. Iya, nggak jadi Kak. Natalan deh. Ya udah Kalau kalau gitu kita mulai ya. mulai deh. Kita mulai puji Tuhan dulu ya. Lagunya apa nih Kak Sarah? Karena aku mau mencari kakak-kakaknya nih, aku mau berjalan. Jalan. Tapi nanti kalau capek aku mau duduk dulu. Duduk. Tapi nanti kalau udah mulai jalan lagi aku mau sambil lari dan lari. cepet. Wah. Nah, tahu dong Kak Tahu, Caca lagunya tapi apa? harus sambil seneng, Kak. Iya dong, harus Nggak senang. boleh sedih nih. Nggak boleh sedih. Jadi lagunya Duduk senang, senang, berjalan senang. Oke Kak Janet, kita mulai. Duduk senang dulu ya, Duduk Kak. ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Oh ya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu. Sekarang mau berlari nih, Kak. Berlari senang, melompat senang, di mana-mana hatiku senang. Oh ya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu. Sekarang mau berenang, Kak. Boleh. Berenang senang, menari senang, di mana-mana hatiku senang. Oh ya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Udah happy? Udah nih, udah persiapan tadi, udah jalan, Udah. udah duduk. Jadi udah nanti nggak lari. capek lagi ya, Kak ya? Enggak. Pasti langsung dapet nih kakak-kakaknya nih buat Oh, temenin kita. Betul. Tapi biar tambah banyak lagi, Kak, Tambah banyak? kita mau ini dulu nih. Iya dong, kita mau angkat pujian dulu dong. Oh. Mau berdoa dulu. Yuk adik-adik juga di rumah, semuanya siapin hatinya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau angkat pujian, segala puji. Segala puji. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi, segala puji. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, segala puji, segala puji, hormat, hormat, serta syukur, serta syukur kami kami naikkan naikkan hanya kepadamu, hanya kepadamu, karena karena kasih-Mu
kasih-Mu yang begitu besar begitu untuk besar kami semua. untuk kami semua. Bapa, Bapa, sebentar lagi sebentar kami mau mulai kebaktian sekolah minggu. sekolah minggu. Engkau pimpin Engkau dari pimpin awal, dari awal, pertengahan, hingga hingga akhirnya. Dan Dan sekarang kami kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah Biarlah puji-pujian kami puji-pujian menjadi kami menjadi dupa yang harum di di hadapan-Mu. hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kalau anak Tuhan Mm-mm. harus apa ya Kak ya? Anak Tuhan itu harus taat Kak. Sama satu lagi Apa Kak. tuh Kak? Nih. Ini bukan begini Kak. Jangan begini Oh dong. nggak boleh begini. Begini. Oh begini. Harus baik Kak. Baik. Jadi apa tuh Kak? T-A-A-T. Taat. Ada tuh Kak lagunya. Ada lagunya. Gerakannya gini-gini ya kayak tadi Gini-gini ya. sama jempol-jempol. Sama jempolnya disiapin dulu jempolnya. Yuk kita Oke. mulai. Taat dulu Kak ya. Taat dulu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Baik Kak. B-A-I-K baik. B-A-I-K baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K baik. Taat lagi Kak. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Nanti sampai Natal, adik-adiknya harus taat nih. Taat, Kak. harus bersikap baik ya Kak ya. Iya. Karena kita tadi kan mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya Kak. Harus punya hati yang baik. Iya, hati yang taat, hati yang baik. Biar Tuhan Yesus lahir di hati kita ya. Iya dong, harus lahir di hati kita, ada di hati kita ya Kak ya. Iya betul. Kalau gitu kita butuh firman Tuhan Kak. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih Kak. Biar kita nggak Eh, salah nggak gitu jalan, ya. nggak belok-belok ya Kak. Belok-belok ntar Bener. Tuhan bilangnya ke kanan kita kiri. Iya nggak boleh ya. Nggak boleh. Tadi taat, baik, dan kita juga harus siap Dengerin mendengarkan firman. firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk sikap doanya disiapin, gak ada yang main-main lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu
ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memimpin kami dalam puji-pujian. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sertai kakak kami dalam menyampaikan firman-Mu hari ini, agar kami dapat mengerti dan melakukan seluruh perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk Kak Sarah. Oh iya, Kak Janet, kita cari ya Kak ya. kita dengerin dulu. Oh iya bener, dengerin firman dulu. Aduh, aku udah semangat. Baru kita cari. Oh iya, sip. Aku mau duduk diam dulu denger firman. Oke, sip. Yuk. Adik-adik, ketemu Kak Caca lagi ya. Tadi kita udah puji-pujian sama-sama bareng Cisara dan Kak Janet juga. Ya, kenapa sih Kak Caca lagi yang bawain firman? Karena sebelum kita cari teman buat pesta Natal, kita harus dengerin firman Tuhan dulu adik-adik. Kalau enggak, nanti kita bisa salah jalan. Kayak yang ada di firman hari ini. Mau tahu nggak siapa? Kita mulai ya firmannya, duduk yang manis, nggak ada yang boleh main-main lagi. Nah, jadi adik-adik, ada satu orang bapak. Bapak ini adalah anak Tuhan. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, dengar firman Tuhan. Pada suatu hari, bapak ini mendengar perintah Tuhan. Tuhan ngomong sama bapak ini, kamu harus pergi ke Niniwe. Kamu harus menyampaikan firman di sana. Karena orang-orang di sana tidak mengenal Tuhan. Mereka harus bertobat. Kalau nggak mau, Tuhan akan mengirimkan hukuman. Kota Niniwe akan dihancurkan adik-adik. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, kira-kira bapak ini mau nurut nggak ya? Nah, bapak ini saat dengar harus pergi ke Niniwe, bapak yang ini pikir adik-adik, ngapain aku pergi ke kota Niniwe? Orang Niniwe itu bukan anak Tuhan. Mereka menyembah patung, dewa. Lalu perbuatan mereka juga perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Perbuatannya jahat. Suka berantem, berbuat kasar. Wah, gak bagus adik-adik. Aku ngapain pergi ke sana? Biarin aja mereka dapat hukuman dari Tuhan. Kan itu salah mereka sendiri. Nah, bapak yang dapat perintah Tuhan ini malah melawan Tuhan adik-adik. Tadi suruh pergi ke Niniwe, dia nggak mau. Bapak ini malah pergi ke Yafo. Di Yafo, bapak ini ngelihat, wah ada sebuah kapal. Kapal ini mau pergi ke Tarsis. Bapak ini pergi ke Tarsis, naik kapal. Tadi suruh kemana? Ke Niniwe. Tapi dia malah ke Tarsis, artinya melawan perintah Tuhan. Tuhan gak tahu kali ya, bapak ini naik ke kapal. Setelah penumpangnya semua naik, kapten kapalnya bilang, udah siap, ayo kita berangkat, kita berlayar ke Tarsis. Wah, perjalanannya dimulai adik-adik, aman ya, kapalnya jalan di lautan. Wah, berlayar, aman, semuanya tenang, ombaknya tenang, anginnya bagus. Tapi di tengah-tengah berlayar adik-adik, angin mulai bertiup kencang. Ada hujan, ada petir, lalu tadinya nggak ada ombak adik-adik, ombaknya jadi gede. Wah, kapalnya, goyang-goyang adik-adik. Wah, gimana nih? Ternyata ada apa? Ada badai. Kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Dan karena badainya besar,
kapal ini mau tenggelam. Wah, kaptennya bingung. Gimana ya? Biar kapal ini nggak tenggelam. Kaptennya bilang, ayo semuanya bantu buang barang-barang yang ada di kapal ke laut biar tidak tenggelam. Wah, mereka buang-buang barang adik-adik, semua dibuangin ke laut. Ternyata badainya tetap ada. Masih mau tenggelam kapalnya. Wah, bingung lagi kaptennya. Ini gimana ya? Gak boleh tenggelam. Kaptennya mikir, oh, panggil semuanya. Ayo, kalian berdoa kepada Allah kalian masing-masing. Ayo berdoa biar kapal ini gak tenggelam dan badainya reda. Ternyata badainya juga gak berhenti adik-adik. Lalu kaptennya lihat, tadi kayaknya ada penumpang satu lagi. Di mana ya? Ternyata adik-adik, bapak yang tadi dapat perintah Tuhan itu lagi bobo. Lalu dibangunin sama kaptennya. Bangun pak, ini kapal mau tenggelam, ada badai. Kamu berdoa sama Allah kamu, biar gak tenggelam adik-adik. Ternyata ombaknya makin gede, kapalnya mulai, makin goyang-goyang. Gimana nih? Karena udah kehabisan akal ya, buang barang udah, mau buang apa lagi? Gimana? Kata kaptennya, kita buang undian adik-adik. Jadi tulis nama, semuanya ditulis. Nanti dikocok nama yang keluar, orang itu yang akan dibuang ke laut. Wah, karena udah gak ada cara lain, kaptennya udah bingung. Kalau enggak semuanya tenggelam. Oke, semua nulis nama, akhirnya yuk kita mulai. Diundi adik-adik, saat dibuang undiannya, yang keluar adalah nama bapak yang dapat perintah Tuhan itu. Udah tahu belum? Sampai sini namanya siapa? Namanya siapa? Depannya Y. Bapak Yunus. Iya betul. Bapak Yunus adalah orang yang dapat perintah Tuhan tapi malah melawan perintah Tuhan. Dan sekarang saat undian, nama Bapak Yunus yang keluar. Orang-orang mulai tanya, kamu siapa? Yunus bilang, aku orang Ibrani, aku anak Tuhan. Wah, orang-orang makin bingung, kamu melawan perintah Tuhan ya? Wah, Bapak Yunus sadar, ya, aku tadinya harus pergi ke Niniwe, tapi aku naik kapal menuju ke Tarsis. Wah, tapi orang-orang gak tega mau buang dia ke laut. Akhirnya mereka coba mendayung, tapi karena ombak yang besar, gak bisa adik-adik, kapal itu kembali ke darat. Jadi akhirnya tadi siapa yang harus dibuang? Bapak Yunus. Bapak Yunus bilang, buang aku ke laut. Akhirnya Bapak Yunus dilemparkan ke laut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Badainya berhenti gak ya? Coba kita mau buka Alkitabnya sama-sama. Di kitab Yunus. Di perjanjian lama ya adik-adik. Kitab Yunus. Yunus 1 ayat 15. Udah ketemu? Yunus 1 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Apa adik-adik? Berhenti gak badainya? Badainya berhenti. Kapalnya bisa jalan lagi. Bisa berlayar lagi. Tapi Yunus ada di mana? Yunus ada di tengah-tengah laut. Diombang-ambingkan di air laut. Sendirian. Enak gak? Gak enak. Kenapa ya Yunus sampai harus dibuang ke laut? Karena tadi Yunus melawan perintah Tuhan. Harusnya pergi ke Niniwe, dia malah ke Tarsis adik-adik. Ya, melawan perintah Tuhan. Sehingga hukumannya dia harus dibuang ke laut. Apa yang terjadi adik-adik ya sama Bapak Yunus di lautan? Ya, mau berenang? Gak mungkin adik-adik, jauh daratannya. Apa yang terjadi ya? Nah, itu minggu depan. Apa yang terjadi sama
Bapak Yunus. Tapi kakak punya nih animasinya. Kita mau nonton sama-sama ya? Yuk duduk kaki yang manis, kita nonton animasinya. Cerita tentang Alkitab. Yunus pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota yang besar. Kota itu dikelilingi oleh tembok yang sangat tebal sehingga melindungi penduduk dari serangan musuh. Rakyatnya menyembah kepada patung-patung dan bukan kepada Tuhan. Mereka tidak pernah berdoa, memuji Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang Niniwe suka berbuat jahat. Walaupun mereka berbuat jahat, Tuhan tidak langsung menghukum. Tuhan tetap menyayangi mereka, dan karena itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya mereka tidak lagi berbuat jahat. Tapi Yunus tidak mengerti akan kasih Allah yang besar itu kepada orang Niniwe. Yunus sangat kaget mendengar perintah Tuhan. Ia tahu bahwa orang Niniwe tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mau ke Niniwe seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Yunus pergi ke pelabuhan di Yafo dan membeli karcis untuk pergi ke Tarsis dan bukan ke Niniwe. Yunus tidak sadar bahwa mata Tuhan melihat apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia naik ke kapal itu dan kapal itu menuju ke tengah lautan. Yunus tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Hatinya gelisah dan dia turun ke bagian bawah ruang kapal dan ia berbaring di situ. Dia ingin tidur untuk melupakan rasa hatinya yang tidak tentram. Tetapi mata Tuhan selalu melihat di segala tempat. Tuhan melihat Yunus dengan segala perbuatannya. Tuhan mau supaya Yunus sadar bahwa dia sudah berbuat salah. Karena itu, Tuhan mendatangkan ombak yang sangat besar. Karena besar ombaknya, kapal itu hampir saja tenggelam. Semua orang yang ada di kapal sangat ketakutan. Semua orang berusaha membuang air yang masuk ke dalam kapal itu. Semua orang juga sibuk membuang barang-barang muatan dari kapal itu. Tetapi Yunus yang ada di dalam kapal malah tertidur dengan nyenyak. Nahkoda kapal membangunkan Yunus. Dia sangat kesal sekali melihat Yunus tertidur. Dan akhirnya Yunus bersama nahkoda kapal berkumpul bersama orang-orang yang ada di kapal itu. Betapa takutnya Yunus melihat ombak yang sangat besar yang sedang menerpa kapal yang ia tumpangi. Dalam hatinya, Yunus merasa bersalah karena ketidaktaatan Yunus membuat Tuhan marah kepadanya. Ia mengaku kepada orang-orang di kapal itu bahwa ia tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan ombak yang sangat besar. Orang-orang itu bertanya kepada Yunus apa
yang harus mereka perbuat supaya angin yang keras itu menjadi berhenti. Dengan berani Yunus mengatakan kepada orang-orang di dalam kapal itu, "Angkatlah aku dan lemparkan ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda." Sebab Yunus tahu dia sudah berbuat salah kepada Tuhan, dan akhirnya pun Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan seketika itu juga angin yang sangat keras itu berhenti. Tiba-tiba ada sebuah bayangan yang berada di bawah Yunus. Ternyata itu adalah seekor ikan yang sangat besar. Dan ikan yang sangat besar itu menelan Yunus. Apa yang terjadi ya selanjutnya kepada Yunus? Nah, adik-adik, udah lihat kan animasinya? Gimana Bapak Yunus didapat perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Tapi dia melawan perintah Tuhan dan pergi kemana? Ke Tarsis, akhirnya dibuang ke laut. Iya, adik-adik gak mau kan dapat hukuman seperti Bapak Yunus dibuang ke laut? Gak enak dapat hukuman. Maunya dapat berkat dari Tuhan kan? Kalau mau dapat berkat, bukan dapat hukuman, harus apa? Nurut atau melawan? Harus nurut sama perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan bohong. Boleh bohong nggak? Nggak boleh ya. Kalau bohong artinya melawan perintah Tuhan. Nggak boleh iri kata Tuhan. Adik-adik mulai iri. Artinya apa? Melawan perintah Tuhan. Nggak boleh ya. Kita harus jadi anak yang nurut sama perintah Tuhan. Nah, kalau mau tahu kelanjutannya, gimana Kak Caca, Kak Sarah cari teman? Minggu depan harus nonton lagi. Dan adik-adik bisa tahu Yunus akhirnya gimana ya di tengah-tengah lautan itu. Oke, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita siapin sikap doanya. Kita tutup mata, lipat tangannya, ikut Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi anak Tuhan yang menuruti perintah-Mu. Kami tidak mau melawan perintah-Mu. Tuhan, Engkau yang tanamkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami dapat melakukan dan menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa